Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang soleh dan solehah, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran ketiga, yaitu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan indah, yang kita ketahui berjumlah 99. Kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna, yaitu yang pertama As-Somad, artinya Allah Maha dibutuhkan. Yang kedua Al-Muqtadir, artinya Allah Maha kuasa atau Maha menentukan. Yang ketiga Al-Muqaddim, artinya Allah Maha mendahulukan. Dan yang keempat Al-Baqi, artinya Allah Maha kekal. Yang pertama, As-Somad, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tumpuan. Sebelum kita masuk kepada penjelasan tentang As-Somad, kita pelajari dulu dan baca dulu Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Kata As-Somad di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4 terdapat di ayat kedua, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Ini berarti kita sebagai makhluk ciptaan Allah tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain, apalagi kita sebagai seorang muslim, kita pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua aspek kehidupan. Karena hanya kepada Allah lah kita menyembah dan memohon pertolongan. Seperti halnya anak ayam yang tidak bisa lepas dari induknya. Begitupun seorang anak yang tidak bisa lepas dari ibunya. Begitu pula kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada selain Allah ataupun kepada makhluk lainnya. Yang kedua, Al-Muqtadir, artinya Allah Maha Kuasa. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, gunung-gunung yang berdiri tegak, begitupun kita makhluk ciptaannya, semua ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Coba kalian perhatikan gambar ini. Di sini terdapat gunung yang berdiri tegak, sungai yang panjang dan berliku, berbagai macam tanaman dan udara yang sejuk. Semua ini adalah bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Karena tidak mungkin ada manusia yang mampu membuat hal seperti ini, dan sebagai makhluk ciptaannya kita harus mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita harus menjaganya. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Muqaddim, artinya Allah Maha mendahulukan. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ada meja dan kursi yang terbuat dari kayu. Coba kita ingat, tidak mungkin ada meja dan kursi sebagus ini kalau tidak ada tukang kayunya. Jadi, mana yang lebih dahulu ada? Tukang kayu atau meja dan kursinya? Ya, yang lebih dahulu ada adalah tukang kayu. Tukang kayu dan kursi meja tadi hanyalah sebuah gambaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu ada daripada makhluk ciptaannya. Semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendahulukan petunjuk daripada peringatan untuk semua makhluk-makhluknya, dan juga selalu mendahulukan kemaslahatan atau kebaikan atau manfaat untuk semua makhluk-makhluk ciptaannya. Contohnya, kita selalu mendahulukan berwudu sebelum melakukan sholat.
Kemudian mendahulukan berzakat sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Selanjutnya, coba kalian cermati gambar berikut. Ada gunung meletus, ada banjir, tanah longsor, pertumbuhan manusia dari bayi sampai kakek-kakek. Gambar tersebut menjelaskan bahwa di muka bumi ini tidak ada yang abadi. Gunung bisa meletus, tanah bisa longsor, air bisa menyebabkan banjir, dan kita tidak selamanya menjadi anak kecil. Anak kecil menjadi remaja, lalu menjadi dewasa, selanjutnya menjadi nenek-nenek atau kakek-kakek dan akan berakhir pada waktunya. Sebaliknya Allah Maha Kekal atau bersifat Al-Baqi. Yang dimaksud Al-Baqi di sini adalah sifat yang mutlak bagi Allah. Sedangkan seluruh makhluk akan berakhir pada masanya bersama waktu yang telah ditentukan untuknya. Anak-anak, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.